Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku insya Allah mau bahas tentang tips propagasi. Aku kepikiran buat bikin video ini karena aku ingat dulu awal-awal aku belajar tanaman itu, uh, aku bingung sih propagasi tanaman itu gimana, cara banyakin tanaman itu kayak gimana. Aku harap kalau misalnya aku bikin video ini tentang tips propagasi, terutama buat teman-teman yang baru mulai masuk ke dunia tanaman, bisa dapat gambaran tentang propagasi itu gimana sih, caranya gimana, cara dasarnya, teknik dasar. Aku mungkin bahasnya akan per pertanyaan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya tips propagasi juga, jangan ragu untuk komen di kolom komentar. Oke, kita mulai dari hal pertama yang aku penasaran waktu aku pengen belajar propagasi, yaitu tanaman apa kira-kira yang bisa kita pakai jadi pelajaran untuk propagasi. Teman-teman percaya nggak, tanaman yang aku pakai untuk belajar propagasi adalah sereh dan kemangi. Aku inget banget waktu itu aku belanja ke tukang sayur, terus aku dapet sereh sama bonus kemangi. Jadi kemanginya tuh nggak beli sebenarnya. Jadi sereh sama kemangi itu ada bonggolnya di situ. Ya, sereh teman-teman pasti tahu sereh kan. Tinggal aku masukin ke air, sama juga kemangi juga. Itu kalau kemangi tinggal batangnya aja ya, dan daunnya itu aku cabut beberapa. Aku sisain paling tinggal 2 daun atau 3 daun gitu. Terus aku taruh di dalam air, dan nggak berapa lama, paling cuma seminggu, paling lama 2 minggu, itu mereka ternyata udah berakar. Teman-teman kalau misalnya baru pingin mulai belajar propagasi, carilah tanaman yang bisa bikin teman-teman semangat gitu loh, yang propagasinya gampang. Aku saranin seperti sereh, kemangi, daun mint itu bisa berakar bahkan sebelum seminggu, jadi itu bisa bikin semangat banget. Atau tanaman-tanaman seperti golongan aroids, seperti karena aku suka kalau aku terlihat seperti di hutan. Apakah ini mengganggu? I don't know, biarin aja lah ya dia di situ. Atau kamu kesini dulu ya. Sampai mana tadi kita ngobrol? Kalau dari tanaman hias, teman-teman bisa cobain aroids. Aroids itu seperti philodendron, terutama yang vining dulu, yang merambat dulu, kayak philodendron Brazil, philodendron lemon. Atau teman-teman juga bisa yang di epipremnum kayak sirih gading, itu juga gampang banget dipropagasi. Ke pertanyaan berikutnya, seperti apa bayangan propagasi? Kita akan pinjem teman kita di sini, dia sudah panjang banget. Aku bakal nanti propagasi dia, tapi nggak sekarang. Oke, jadi ini adalah philodendron lemon. Ini namanya daun, teman-teman udah tahu ini namanya daun. Terus di bawah daun ini ada petiole, tulisannya petiole. Nah, yang namanya batang itu yang ini. Oke. Lalu teman-teman bakal ketemu kayak garis-garis gitu. Kalau bahasa Indonesianya buku-buku gitu. Ini garis yang kayak gini. Di setiap ruas ini ada garis-garis seperti ini. Itu adalah nodes. Terus yang ada seperti rambut kecil seperti ini, yang kayak gini, akar ya, kelihatan banget. Nah, dia karena tidak menempel di tanah, maka dia namanya adalah aerial roots atau akar udara. Lalu ada juga, nah seperti ini kayak mata tunas gitu, tapi belum ngeluarin tunas. Teman-teman bisa lihat nggak ya? Ini namanya adalah mata tunas, atau bahasa istilah botaninya adalah axillary bud. Jadi di sini biasanya titik tumbuh tunas baru. Kalau kita cut di bagian sini, maka dia keluarnya pasti dari situ. Syarat minimal yang kita butuhkan untuk propagasi adalah 1 daun, terus 1 node, dan 1 akar. Jadi teman-teman bisa cut di sini, dipotong bagian sini. Jadi kita akan dapat 1 daun, 1 nodes ruas yang garis ini, dan aerial roots. Kenapa harus ada nodes? Karena kalau misalnya kita potong di atas nodes, ini nodes di atasnya sini, kemungkinan berakar itu bisa.
tapi dia nggak akan numbuh jadi tanaman baru gitu loh. Dia nggak tahu harus numbuhin tunasnya dari mana lagi karena notesnya ini kepotong. Nah itulah yang disebut dengan zombie leaf atau spent leaf, atau ya hanya cutting yang nggak akan jadi tanaman. Itu makanya kalau di luar sana orang bilangnya zombie leaf. Terus hal lain yang aku pelajari selama berkali-kali belajar propagasi adalah biasanya kalau kita cut di bagian pucuk gini, terutama yang daunnya ini belum kebuka gini kan, ini ada di sini ada notesnya, akarnya belum terlalu kuat, dia masih muda banget lah, besar kemungkinan dia nggak numbuh kalau di aku ya. Tapi temen aku banyak yang berhasil sih, yang pucuk kayak gini banyak berhasil, tapi kalau aku nggak, aku fail. Cuma aku nggak buang dia. Jadi triknya adalah biasanya aku cutnya di sini. Jadi khusus bagian paling ujung itu aku cut 2 daun. Jadi ini daun utama dengan daun yang masih bayi banget, yang masih baru banget gitu. Jadi dua-duanya ini, 2 notes inilah yang aku taruh di air. Itu teknik dasarnya, gampang banget kan teknik dasarnya. So, makanya sebenarnya ketika belajar tanaman itu aku jadi ngerasa, wah, Tuhan itu baik ya sama kita. Maksudnya segampang itu ternyata kita memperbanyak tanaman yang kita butuhkan. Selanjutnya soal higienis sama hal-hal teknis. Oke, yang aku sesali dulu adalah aku nggak terlalu perhatian tentang luka tanaman. Jadi ketika kita cut, itu mulai dari alatnya ya. Ketika kita mau propagasi itu kita harus membayangkan diri kita adalah seorang dokter ya. Alat kita juga gunting, jangan lupa dicuci dulu dan didisinfektan. Kenapa ini penting? Karena aku udah ngalamin yang namanya tanaman aku terinfeksi virus, bakteri dan segala macam yang bikin proses tumbuh mereka itu jadi jelek. Kadang mungkin memang tanaman itu bisa tumbuh tanpa kita terlalu peduli amat tentang kesterilan guntingnya atau tangan kita gitu. Cuma dia nanti akan jadi bibit yang kurang bagus. Tanaman itu kan pasti juga luka ya waktu habis kita gunting. Itu dia bagian yang kebukanya itu biasanya aku cuek banget. Aku nyesel banget kenapa dulu nggak ngelakuin ini. Kasihlah betadine gitu kan, kasihlah betadine, atau teman-teman bisa kasih root up. Nah, luka kebuka itu rawan masuk bakteri, rawan masuk virus, nggak ada salahnya buat ngasih betadine dan root up. Dulu aku agak anti root up karena aku dulu berguru dengan orang yang benar-benar berkebunnya itu pingin natural gitu, natural. Tapi setelah aku menjalaninya, aku ngerasa root up itu nggak ada salahnya gitu loh. Meskipun memang tanaman itu bisa tumbuh, propagasinya bisa tumbuh tanpa root up. Tapi root up ini kayak apa ya, ngejaga dia dari busuk ya, terus ngejaga buat akarnya tumbuh bagus, keren, kokoh iya. Taruh di air sedikit atau banyak ya, maksudnya kan pas kita taruh di wadah gitu, wadah propagasi, terus kita masukin tanamannya, nah itu airnya banyak atau sedikit. Nah ini aku ada banyak referensi sih dulu waktu aku belajar. Jadi yang pertama itu sangat menyarankan airnya itu sedikit. Ketika tanaman itu di-cut, dipotong, dia itu sebenarnya bakal mengeluarkan hormon auksin. Hormon auksin ini kayak zat yang bisa membantu dia cepat mengeluarkan tunas baru dan akar baru gitu kan. Nah, kalau auksin alami yang dari tanaman ini dicampur air terlalu banyak, maka dia jadi kurang efisien. Itu teori pertama. Tapi kalau dari pengalamanku pribadi, aku pakai air yang banyak. Kenapa aku pakai full? Itu karena satu, aku nggak nyiram tanamanku setiap hari. Kejadiannya aku tuh sering lupa nambahin airnya. Jadi itu air udah susut aja, terus tiba-tiba tanamannya mati. Itu kalau airnya terlalu sedikit. Makanya aku selalu kasih airnya yang banyak. Tapi kembali lagi ke preferensi teman-teman. Kalau teman-teman yang telaten yang setiap hari isi air, saran aku ya sedikit aja nggak masalah, supaya dia kasih kesempatan buat hormon auksinnya itu bekerja. Oke. Pertanyaan berikutnya, air perlu diganti nggak? Ini juga ada 2 sisi, 2 kubu. Yang pertama bilang harus diganti 2 atau 3 hari sekali. Yang satu lagi jangan pernah diganti, karena biasanya yang teorinya jangan pernah diganti ini karena auksin ini tidak mau menghilangkan auksin ini.
sementara kalau yang ganti itu karena biasanya supaya nggak busuk akar atau root rot. Kalau aku di tengah-tengahnya. Kalau misalnya kita terlalu lama ngepropagasi itu banyak alganya kan yang bentuknya jatuhnya tuh kayak lumut gitu. Menurut aku itu nggak berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika airnya itu mulai berbau, mulai berlendir. Nah itu menurut aku sebelum terlalu parah cepat-cepat diganti. Karena itu pada akhirnya dari pengalaman aku berujung pada busuk akar memang. Kenapa sih ada propagasian yang tiba-tiba airnya jadi busuk gitu kan, busuk berlendir gitu? Kenapa yang lain enggak gitu kan? Kemungkinan sih karena botolnya tidak terlalu steril, jadi di situ sudah terkontaminasi banyak bakteri di situ, terus kita tambah air, tambah lagi ada zat organik yang baru kebuka lukanya, jadi berkumpul lah di situ. Makanya aku bilang selain gunting termasuk wadah propagasi itu kalau itu udah pernah dipakai disterilkan dulu. Kalau misalnya aku ngelihat airnya itu udah agak keruh, agak berbau dan agak berlendir, aku pasti ganti. Tapi kalau misalnya aku lihat airnya masih bening-bening aja, tidak ada bau, meskipun ada alga atau lumutnya, aku biasanya nggak ganti airnya. Pakai fertilizer nggak? Aku nyoba banyak hal waktu itu. Aku pernah nyobain propagasi pakai pupuk guano, terus pakai ZPT Atonik. Aku juga pernah nyobain foliage essence-nya petani daun. Aku pernah nyobain pakai air beras dan hasilnya macam-macam. Yang pakai pupuk guano jelas hasilnya adalah airnya jadi bau banget, keruh dan ya rawan busuk lah. Terus yang pakai atonik dia jadi aneh, dia jadi menghitam gitu, wadahnya jadi menghitam meskipun dia nggak busuk. Terus kalau pakai esensi, pakai foliage essence yang petani daun itu nggak ada busuk. Cuma aku lihat hasilnya sama aja sih dengan kalau pakai root up. Jadi pakai nutrisi apa enggak tergantung yang teman-teman di rumah punyanya apa. Kalau misalnya teman-teman punya serum, pakai aja nggak masalah. Tapi kalau nggak punya, tanpa fertilizer, tanpa pupuk pun cuttingan itu bisa tumbuh. Oh, air beras aku jatuhnya busuk ya kan. Kapan pindah tanam? Oke. Aku sebenarnya suka-suka sih. Tapi teori dasarnya adalah kalau udah 5 cm itu kita pindahin aja langsung ke media tanam. Tapi kalau dari pengalaman aku pribadi, aku paling suka mindahin ketika dia sudah ada tunas barunya. Contohnya yang kayak ya gini. Ini adalah sirih lemon nih, teman-teman bisa lihat di sini udah ada tunas barunya nih kan. Nah ini biasanya aku dengan senang hati pindahkan ke pot, tapi belum juga aku lakukan karena faktor M ya, faktor M. Kenapa nggak boleh lama-lama? Aku kasih contoh kemalasan aku, oke? Ini adalah Philodendron Mexicanum, Philodendron Mexicanum yang karena kemalasan aku, lihatlah. Bahkan akarnya sudah membentuk wadah saking banyaknya, cuma belum aku pindah-pindahin juga ke pot. Terus kenapa? Kan bagus gitu kan ya, akarnya banyak, rimbun, dan dia baik-baik aja di air, belum ada penurunan kualitas dan segala macem. Sebenarnya resiko kalau kita pindahin terlalu lama adalah ini tanaman sudah terbiasa di air, dia sudah terbiasa selalu lembab, dalam kondisi selalu lembab dan kondisi selalu ada air. Jadi ketika kita pindahkan ke media tanam, itu biasanya jatuhnya tuh dia susah adaptasi gitu loh. Nah terus caranya gimana? Kalau misalnya sudah terlalu lama seperti itu, biasanya kita awal-awal pindahin ke media tanam itu kita harus usahakan medianya tuh selalu lembab, jadi nggak boleh kering sama sekali. Awal-awal ya, seminggu 2 minggu dia adaptasi itu, usahakan media tanamnya itu ya selalu lembab, selalu basah, tapi jangan yang becek gitu ya. Tips aku yang berikutnya adalah sebisa mungkin jangan langsung ke media tanah. Pakai yang media yang organik kayak sekam bakar, sekam mentah, pakis cacah, andam yang kayak gitu-gitu tanpa tanah. Kecuali dia memang sudah sangat-sangat stabil, baru menurut aku boleh ditambah tanah hara dan pupuk kandang itu. Terus ada yang lupa aku sampein, terutama di bagian kemangi tadi ya, kemangi sama daun mint. Kenapa kalau misalnya kita propagasi dia, misalnya kita ambil batangnya sepanjang ini, tapi daunnya itu harus kita sisakan 2 atau cuma 1 aja gitu kan. Apa sih alasannya kita harus nyisain daun cuma 2 atau 1? Itu alasannya adalah supaya kita mengurangi transpirasi. Iya, transpirasi.
kita mengurangi penguapan air yang terjadi di daun. Jadi kalau misalnya kita propagasi dengan terlalu banyak daun, itu cuttingan itu akan banyak menguapkan air yang sudah ada di daun gitu loh. Makanya itu beberapa orang pakai teknik sungkup, ditutup pakai plastik. Nah itu supaya tidak terlalu banyak penguapan yang terjadi. Nah biasanya di daun-daun yang kita cabut di bawahnya itu, di situ tuh jadi ngeluarin hormon auksin yang mana itu bakal bikin tanaman cepet ngeluarin akar. Berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk propagasi? Aku ngerasa berbeda-beda. Untuk tanaman yang memang dia gampang tumbuh kayak Miana, Mint, String of Heart, Sereh, Kemangi, itu sebelum seminggu di kasusku sudah ada akarnya. Untuk tanaman lain biasanya nunggu semingguan, tapi rata-rata dari pengalaman aku itu 2 mingguan. 2 mingguan itu udah kelihatan banget. Beberapa kasus kadang memang tanaman itu agak lama ya, kita bisa kasih waktu sekitar sebulan lah. Pertanyaan selanjutnya, kalau gagal gimana? Ciri-ciri gagalnya yang jelas adalah busuk. Jadi itu akar, misalnya kita cuttingan kan dari aerial rootsnya itu, akar udaranya itu kelihatan udah busuk, atau daunnya tiba-tiba menguning layu, itu kemungkinan besar propagasian kita gagal, cuttingan kita gagal. Terus harus gimana? Ya sudah, kita harus coba lagi aja. Tips lain yang bisa aku kasih untuk propagasi: satu, carilah mother plant atau tanaman induk yang benar-benar sehat, yang daunnya bagus, yang batangnya bagus, yang akarnya bagus. Kenapa? Dulu aku ngerasa ya semuanya sama aja, selama kita bisa ngambil dari tanaman, hasilnya pasti bakal sama. Enggak, kita mau tanaman kita itu bibit yang bagus, kita harus ambil dari mother plant yang benar-benar bagus. Nah, dari pemikiran seperti ini, aku harap teman-teman juga mulai dari, kalau misalnya teman-teman beli tanaman di nursery, nah itu kita benar-benar harus perhatikan, kan daunnya ada penyakit kah, atau batangnya bagus kah. Jangan toleransi penyakit sedikit pun. Misalnya daunnya nggak bagus, bentuknya nggak normal, mending cari tanaman indukan lain yang nggak apa-apa lebih mahal, tapi bisa dapat indukan yang unggul, yang mantep gitu kan. Terus pencahayaan, soal pencahayaan, habis itu cuttingannya ditaruh di mana, propagasiannya ditaruh di mana? Di tempat yang terang dan teduh. Semakin terang semakin bagus, tapi teduh dan dengan sirkulasi udara yang bagus ya, karena sirkulasi udara yang nggak bagus itu biasanya, kalau di pengalaman aku, dia daunnya tuh jadi kayak bintik-bintik hitam. Kenapa tanaman bisa hidup di air dalam jangka waktu yang lama, tapi ketika ditaruh di tanah itu dia jadinya busuk akar gitu? Jawabannya adalah oksigen. Oksigen itu lebih banyak di air. Sementara kalau misalnya di tanah, air itu udah tercampur sama tanah, satu. Kedua, di sana itu, di media tanah itu, akar berebut oksigen dengan bakteri, dengan jamur, banyaklah saingannya untuk rebutan ngambil oksigen ya kan. Karena udah rebutan ya kan, terus oksigen sedikit, muncullah itu bakteri anaerob itu kan. Nah, bakteri anaerob inilah yang bikin akar itu jadi gampang busuk. Kurang lebih seperti itulah ya teorinya. Tips lainnya adalah pakai air keran nggak masalah, tapi sebisa mungkin kalau teman-teman punya air AC, air tetesan AC itu bisa dipakai. Atau kalau air mineral, karena kita nggak bisa sebut merek, air AC atau air mineral itu tuh nggak punya klorin. Terus tips lainnya adalah cuttingannya itu kalau bisa jangan ada daun yang kerendam di dalam air, karena biasanya daun yang kerendam di dalam air itu dia bakal busuk, terus bakal bikin akar juga ikutan busuk. Sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jangan lupa jaga kesehatan, dan semoga yang lagi sakit cepat sembuh. Bye.